Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang ada di kota Lubuk Linggau, di Jalan Patimuran nomor 03 Bandung Ujung, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1, terdapat Lembaga Pendidikan Islam, Lembaga Pendidikan Islam Az-Zahira. Lembaga Pendidikan Az-Zahira ini ada dua lembaga pendidikan. Yang pertama, Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak Islam Az-Zahira. Yang kedua, Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Az-Zahira. Saya sebagai Waka Kurikulum di Sekolah Dasar Pendidikan Islam Az-Zahira akan memaparkan visi dan misi dari Sekolah Dasar Islam Terpadu Az-Zahira. Visi misi yang pertama yaitu terwujudnya lembaga pendidikan Islam yang unggul dan berdaya saing global. Selanjutnya, untuk membentuk generasi masa depan yang berakidah dan berakhlak sesuai dengan pendahulu yang soleh, memiliki kemampuan akademik, mapan dalam ilmu pengetahuan, serta selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Misinya mendidik, melatih, membimbing generasi penerus yang berwawasan global dan berakhlakul karimah, mengembangkan sistem pendidikan sekolah yang unggul, pembelajaran agama Islam dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di Sekolah Dasar Pendidikan Islam Az-Zahira memiliki dua kurikulum. Kurikulum yang pertama yaitu kurikulum nasional atau kurikulum pemerintah, yang mana kurikulum nasional ini adalah program pembelajaran yang dirancang oleh pemerintah untuk dijadikan pedoman pendidikan di seluruh sekolah Indonesia. Kurikulum nasional diterapkan di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, bertujuan untuk memastikan kualitas pendidikan yang merata. Tahun 2024-2025, kurikulum di Indonesia menerapkan kurikulum merdeka. Dan alhamdulillah di sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum nasional yaitu kurikulum merdeka. Yang kedua, pendidikan sekolah dasar Islam terpadu juga memiliki kurikulum khusus, kurikulum pendidikan Islam Az-Zahira, yang mana berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Kurikulum tersebut mencakup ada beberapa mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran fikih, bahasa Arab, Al-Quran hadis, akidah akhlak, dan akhlak libanin. Di Sekolah Yayasan Pendidikan Islam Az-Zahira, anak-anak SDIT Az-Zahira datang ke sekolah mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 harus sudah berada di sekolah. Jam 7.15 sampai jam 7.50 anak-anak SDIT Az-Zahira dibimbing oleh guru keagamaan serta wali kelasnya masing-masing untuk melaksanakan sholat duha secara bersama-sama di masjid. Setelah melaksanakan sholat duha bersama-sama di masjid, anak-anak SDIT Az-Zahira akan menuju kelompoknya masing-masing untuk mengaji jilid atau iqra yang sudah ditentukan, mulai dari jilid 1, jilid 2, dan seterusnya. Begitu juga dengan kelompok Al-Quran. Kelompok Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok Al-Quran A, kelompok Al-Quran B, dan kelompok Al-Quran C. Ini rutinitas anak-anak SDIT Az-Zahira melaksanakan kegiatan tersebut. Anak-anak Sekolah Dasar Pendidikan Islam Terpadu Az-Zahira setelah melaksanakan sholat setiap hari, sholat duha, dan melaksanakan baca Al-Quran dan jilid setiap hari, maka mereka akan belajar di kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran inti. Nah, proses pembelajaran inti tadi adalah kurikulum yang terdapat di kurikulum nasional dan kurikulum yang terdapat di kurikulum pendidikan Islam Az-Zahira.
kurikulum pendidikan Islam Az-Zahira salah satunya tadi ada mata pelajaran fikih. Kenapa kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk pelajaran fikih? Karena fikih merupakan basis dakwah Islam dan menjadi landasan untuk melaksanakan ibadah atau kewajiban sebagai umat Islam. Fikih juga berisi mata pelajaran atau materi-materi tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, haji, dan lain-lain. Itu kita ajarkan mereka sejak dini, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua, anak-anak kita ajarkan bahasa Arab. Tujuannya apa? Karena bahasa Arab merupakan bahasa Al-Quran dan sholat juga menggunakan bahasa Arab, sehingga mempelajari bahasa Arab dapat membantu kita untuk memahami ajaran agama Islam. Mata pelajaran yang selanjutnya yaitu mata pelajaran Al-Quran Hadis. Tujuan anak-anak kita diajarkan pelajaran Al-Quran Hadis yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Hadis menjelaskan keumuman Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Untuk mendapatkan pemahaman yang baik mengenai ajaran agama Islam, maka kita perlu ajarkan kepada anak didik kita yaitu pelajaran Al-Quran Hadis. Begitu juga dengan pelajaran akidah akhlak. Akidah merupakan akar atau pokok agama, sedangkan akhlak merupakan perilaku, sikap hidup atau kepribadian manusia yang dilandasi oleh akidah. Jika akidah seseorang benar, maka akhlaknya juga benar. Jika akidahnya buruk, maka akhlaknya juga akan buruk. Di samping mata pelajaran tadi ada juga mata pelajaran tambahan yang rutinitasnya setiap hari kita lakukan dari jam 11.40 sampai jam 12.00 sebelum sholat zuhur, yaitu mata pelajaran akhlak libanin. Di mana mata pelajaran akhlak libanin ini perlu kita ajarkan kepada anak-anak karena seorang anak itu akan beradab jika dari kecilnya mulai diajarkan akhlak-akhlak. Salah satunya yaitu bagaimana tata cara bersikap, berbuat, dan bersosialisasi dengan baik. Dengan adanya kurikulum ciri khas pendidikan Islam ini, mudah-mudahan ayah bunda di kota Lubuk Linggau tidak ragu-ragu lagi untuk memasukkan anak-anaknya semua di sekolah pendidikan Islam Az-Zahira. Karena sudah jelas pendidikan yang ada di sekolah dasar pendidikan Islam Az-Zahira mengacu kepada Quran dan Sunnah. Ayah bunda yang ada di kota Lubuk Linggau, itulah sekilas pemaparan kurikulum yang ada di Sekolah Pendidikan Islam Az-Zahira. Sekolah Yayasan Pendidikan Islam Az-Zahira telah membuka pendaftaran untuk peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 TKIT Az-Zahira Lubuk Linggau dan Sekolah Dasar Islam Terpadu Az-Zahira Lubuk Linggau. Itu saja mungkin dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.